Pemirsa, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Carlyan memberikan penjelasan berkaitan dengan kasus menghilangnya Dr. Rika. Kemarin pihak kepolisian telah menemukan Dr. Rika beserta anak dan 3 orang lainnya di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tezar Aditya langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Ya Tezar, usai Rika ditemukan, apakah polisi sudah mendapatkan keterangan dari Rika berkaitan dengan motif dari perekrutan organisasi ini? Ya Egan, memang tadi menurut dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Anton Carlyan, ia mengatakan bahwa hingga saat ini meskipun Dr. Rika sudah ditemukan kemarin di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, namun hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat meminta keterangan dari Dr. Rika karena diketahui bahwa kondisinya tidak memungkinkan. Saat ini kondisi Dr. Rika ada kecenderungan melamun dan juga tatapan kosong. Dan memang polisi pernah mencoba meminta keterangan tapi ada indikasi jawaban yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta. Salah satunya adalah fakta ditemukannya 8 lembar surat pada saat Dr. Rika meninggalkan rumah, dan ada kecenderungan juga ini memang nanti polisi akan mendampingi Dr. Rika dengan seorang psikiater saat meminta keterangan dan juga menggunakan lie detector saat meminta keterangan dari Dr. Rika ini. Memang hingga saat ini polisi belum bisa menentukan apakah kemudian Dr. Rika ini ada hubungannya dengan Gavatar atau tidak seperti yang diisukan sebelumnya. Sementara ini Dr. Rika dikembalikan kepada keluarganya dan polisi juga hingga saat ini belum dapat menentukan status dari Dr. Rika ini. Seperti diketahui bahwa sebelumnya memang Dr. Rika hilang selama kurang lebih 2 pekan dan banyak yang menyebut bahwa hilangnya Dr. Rika ini ada hubungannya dengan kelompok Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Dan hingga saat ini juga polisi masih mendalami adanya laporan orang-orang hilang yang memang disebut ada indikasi terlibat dengan Gavatar. Contohnya dari 6 orang yang hilang di Jogja, saat ini ada 2 orang yang dilaporkan terindikasi dengan kelompok Gavatar ini. Egan. Ya Tezar, dari pendidikan kepolisian kemudian bagaimana ataupun sudah sejauh mana jaringan negara karunia Tuhan ini atau lebih populer dikenal dengan Gavatar ini sudah tersebar di Indonesia, Tezar? Ya, memang Gavatar ini diketahui memiliki jaringan hampir di seluruh provinsi Indonesia, meskipun sudah banyak daerah yang melarang kelompok Gavatar ini seperti di Jogja dan juga Sulawesi. Namun diketahui bahwa Gavatar ini sering berubah-ubah nama, salah satunya adalah Negara Karunia Allah yang saat ini dipakai oleh Gavatar. Dan diketahui juga dari Humas Polri Irjen Pol Anton Carlyan, ia mengatakan bahwa kelompok ini saat ini sedang mengintensifkan perekrutan dari mantan aktivis-aktivis dan juga pemuda-pemuda. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ketika gerakan ini saat ini sedang menggiatkan perekrutan dan juga mengarah kepada usia-usia pemuda dan juga remaja. Memang hingga saat ini polisi belum bisa mengatakan bahwa aliran ini masuk dalam aliran radikal karena belum ada aksi-aksi yang berupa fisik. Namun Anton Carlyan tadi mengatakan bahwa gerakan ini berlandaskan agama tapi tidak sesuai dengan agama. Bahaya yang ada pada kelompok ini terletak pada ideologinya, bukan pada bahaya fisiknya. Namun ditakutkan nanti kemudian ini akan berkembang dengan bahaya ideologi ini berkembang ke arah bahaya fisik. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Anton Carlyan. Ini kan nama ini berubah-ubah mulai dari asalnya Komar, kemudian berubah lagi menjadi Gavatar, bahkan sekarang berubah lagi. Jadi dan Gavatar itu sendiri sudah dilarang sebagai organisasi ormas yang terlarang, baik di Jogja maupun di Sulawesi. Itu atas kesepakatan MUI dan organisasi umat beragama lainnya, termasuk para tokoh agama. Kemudian yang diduga hilang berkaitan dengan Gavatar sebetulnya ada yang kami deteksi itu laporan kalau di Jogja itu ada 6.
Tetapi yang terkait dengan Gavatar, ini Jogja saja ya sementara. Kalau seluruh Indonesia terus terang masih kita datakan berapa sebetulnya. Yang 3 orang sudah ketemu itu tidak ada kaitannya. Itu masalah ekonomi dan keluarga, tetapi yang 2 orang yaitu Egan, demikian laporan dari kami kembalikan ke Anda di